Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam serial pembelajaran soft skill, keterampilan komunikasi dan kerjasama. Pada sesi kali ini, kita akan membahas topik dasar komunikasi dan kerjasama. Kita akan mengurai bagaimana kaitan dan peran komunikasi dalam sebuah kerjasama. Bahwa komunikasi yang kita lakukan kepada pihak lain, baik secara individu maupun secara kolektif, adalah bagian dari proses interaksi untuk saling mengambil manfaat. Proses interaksi tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah kerjasama yang dapat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang sedang berkomunikasi. Bagaimana prosesnya? Yuk kita ikuti pembahasan berikut ini. Sebelum pembahasan lebih jauh, mari kita coba cermati kembali makna dan proses komunikasi. Bahwa komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih dengan cara yang benar sehingga dapat dicapai tujuan dari komunikasi yang diinginkan oleh setiap orang yang sedang berkomunikasi. Komunikasi yang baik dan berkualitas adalah komunikasi yang isi pesan, media, dan cara penyampaiannya baik sehingga makna dan umpan baliknya juga baik. Ini adalah tantangan tersendiri. Karena dalam prosesnya, komunikasi dibayang-bayangi oleh distorsi atau gangguan pada setiap langkah dalam proses komunikasinya. Distorsi dapat terjadi pada saat pesan dikirimkan oleh komunikan atau orang yang mengirimkan pesan, dan dapat pula terjadi pada saat pesan dalam proses pengiriman melalui media tertentu. Atau dapat pula gangguan itu terjadi pada saat penerimaan pesan dan pemberian umpan balik dari pesan yang diterima oleh komunikator atau orang yang menerima pesan. Pemahaman yang tepat tentang makna dan proses komunikasi akan membantu kita memahami unsur-unsur yang penting dalam komunikasi. De Vito menyimpulkan bahwa terdapat 6 unsur yang penting yang harus ada dalam proses komunikasi yang kita lakukan. Unsur pertama adalah penyampai pesan atau komunikator. Komunikasi terjadi karena ada penyampai pesan atau komunikan yang mengirimkan pesan dalam proses komunikasi. Tanpa ada penyampai pesan, maka tidak akan terjadi proses komunikasi. Unsur kedua adalah isi pesan. Dikatakan komunikasi jika selain ada komunikan, juga ada isi pesan yang disampaikan. Tujuan dilakukannya komunikasi juga karena adanya dorongan untuk menyampaikan suatu isi pesan atau suatu maksud tertentu kepada orang lain. Unsur ketiga adalah penerima pesan atau komunikator. Penerima pesan kehadirannya sama pentingnya dengan penyampai pesan. Jika penyampai pesan dan isi pesan ada, tetapi penerima pesan tidak ada, maka tidak akan terjadi pula proses komunikasi. Selain itu, penerima pesan menjadi penting untuk menyesuaikan setiap isi pesan. Setiap pesan memiliki target penerima pesan yang spesifik sesuai dengan tujuan pesan yang akan disampaikan. Unsur keempat adalah media atau penghubung. Isi pesan dalam proses komunikasi disampaikan melalui media tertentu yang relevan dengan tujuan komunikasi dan mudah diakses oleh penyampai dan penerima pesan. Media yang tepat akan memudahkan pesan disampaikan dengan baik pula oleh penyampai pesan dan dapat diterima dengan baik pula oleh penerima pesan. Unsur kelima adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik dalam sebuah komunikasi menjadi indikator bahwa komunikasi terjadi dengan baik. Keberhasilan pesan diterima dengan baik atau tidak oleh penerima pesan akan tergambar dari umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada penyampai pesan. Tanpa umpan balik, maka penyampai pesan bisa jadi tidak mengetahui pasti apakah pesannya diterima atau ditangkap dengan baik oleh penerima pesan. Unsur terakhir dalam sebuah komunikasi adalah gangguan. Suka atau tidak suka, gangguan selalu ada dalam proses komunikasi. Ia ada sejak proses pertama komunikasi dikirim oleh penyampai pesan, saat pesan itu diterima oleh penerima pesan,
dan penerima pesan memberikan umpan balik kepada penyampai pesan atas pesan yang diterimanya. Memahami unsur-unsur yang ada dalam sebuah proses komunikasi, berikut perannya adalah akan membantu kita bagaimana keberhasilan sebuah komunikasi itu harus dilakukan. Berikut syarat keberhasilan dalam komunikasi. Pertama, komunikator dan komunikan harus berperan dengan baik dalam menyampaikan dan menerima pesan. Yang kedua, tujuan komunikasi harus jelas. Ketidakjelasan tujuan komunikasi akan berdampak pada komunikasi yang disalahpahami isinya dan sangat mungkin menjadi salah juga siapa penerima pesan yang seharusnya. Yang ketiga, syarat ketiga adalah terkait dengan isi pesannya itu sendiri. Isi pesan harus dikemas dengan baik menggunakan media yang sesuai agar pesan dapat diterima atau dipahami dengan baik pula. Yang keempat, syarat pesan berikutnya adalah penggunaan media dalam proses komunikasi yang dilakukan. Pemilihan media yang tepat atau sesuai dengan isi pesan dan mudah diakses oleh penyampai maupun penerima pesan akan menentukan keberhasilan komunikasi yang dilakukan. Yang kelima, atau syarat terakhir adalah komunikasi harus dilakukan atau dikemas secara menarik agar memotivasi para pelaku atau aktor yang terlibat dalam sebuah proses komunikasi. Jika komunikasi tidak menarik, sangat mungkin membuat penyampai dan penerima pesan tidak tertarik atau tidak terdorong dengan komunikasi yang dilakukan, yang pada akhirnya akan membuat pesan tidak tersampaikan atau tidak diterima dengan baik. Jika dicermati lingkupnya, komunikasi terjadi di antara dua orang atau lebih, baik dalam konteks hubungan individual maupun hubungan kelompok. Inilah landasan komunikasi terjadi dan dibutuhkan dalam setiap kerjasama. Keberhasilan komunikasi sendiri sangat bergantung pula pada kerjasama yang baik antara penyampai pesan dengan penerima pesan. Gangguan-gangguan atau distorsi dalam proses komunikasi dapat teratasi dengan mudah ketika penyampai pesan dan penerima pesan dapat bekerjasama dengan baik. Begitu pula dengan unsur-unsur dalam komunikasi dapat berperan maksimal jika terjadi kerjasama yang baik antara penyampai pesan dan penerima pesan. Dalam aspek sebaliknya, sebuah kerjasama dibutuhkan komunikasi yang baik. Dalam suatu kelompok, setiap anggota kelompok dapat berkomunikasi secara bebas dan terbuka dengan anggota kelompok lainnya untuk membangun norma-norma kelompok, mengatur bagaimana mengembangkan peran-peran di antara mereka dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jenis-jenis komunikasi dalam kerjasama. Pertama, komunikasi personal, yaitu komunikasi yang terjadi antara individu atau personal di dalam kelompok yang terkait kerjasama yang terjalin di antara mereka untuk keperluan pribadi maupun keperluan kelompok. Adapun yang kedua, komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang terjadi antara individu dengan kelompok atau suatu kelompok dengan kelompok yang lain dalam hubungan kerjasama tertentu. Masing-masing jenis komunikasi kerjasama ini memiliki pendekatan media dan karakter pesan tersendiri. Komunikasi personal dalam kerjasama bisa jadi menggunakan media yang lebih sederhana dengan pendekatan yang lebih bersifat personal. Sedangkan komunikasi kelompok menggunakan media yang lebih kompleks dan formal atau bersifat kelembagaan. Selanjutnya 5 prinsip komunikasi dalam kerjasama. Kelima prinsip ini menentukan keberhasilan komunikasi kerjasama yang dilakukan dalam sebuah kelompok. Pertama adalah sikap respek. Sikap saling respek di antara penyampai dan penerima pesan akan membuat suasana nyaman dan pikiran positif di antara mereka dan terbangun suasana saling terbuka dalam menyampaikan dan menerima pesan. Kedua, empati atau sikap saling empati untuk menjauhkan proses komunikasi dari sikap saling curiga yang dapat merusak proses dan makna komunikasi yang dilakukan.
Komunikasi yang didasari oleh rasa empati akan sangat menunjang keberhasilan komunikasi dalam sebuah kerjasama tertentu. Ketiga adalah audible, atau isi pesan sangat mungkin untuk bisa ditangkap dengan baik oleh seluruh pelaku kerjasama yang sedang terjadi. Jika isi pesan atau proses pesan tidak dapat diterima dengan baik oleh orang-orang yang bekerja sama, maka akan membuat kerjasama menjadi tidak optimal. Keempat adalah clarity atau kejelasan pesan yang disampaikan. Pesan yang gamblang, yang tidak memiliki potensi salah persepsi, akan menunjang keberhasilan kerjasama. Namun sebaliknya, komunikasi yang ambigu akan membuat kerjasama menjadi salah makna dan tidak tercapai tujuannya. Kelima adalah humble atau sikap rendah hati. Ini akan membuat suasana antar penyampai pesan dan penerima pesan selalu dalam suasana saling menghormati atau suasana kesetaraan. Kerjasama yang tidak diiringi sikap rendah hati berpotensi membuat ada rasa superior atau rasa superioritas, merasa lebih tinggi dari yang lain, yang bisa mengganggu proses komunikasi dan kerjasama yang sedang berlangsung. Sebuah kerjasama atau sebuah kelompok, kita dapat membuat klasifikasi peran komunikan atau peran komunikasinya. Peran ini sangat menunjang sebuah kerjasama yang dibangun. Semakin lengkap peran yang terjadi, maka akan semakin baik proses komunikasi dan kerjasamanya. Peran pertama adalah peran inisiator. Dalam sebuah kerjasama atau komunikasi di sebuah kelompok, peran inisiator ini sangat penting untuk membuka dan menstimulus terbangunnya komunikasi yang interaktif dan informatif. Jika tidak ada inisiator komunikasi, maka sangat mungkin akan terjadi kelambatan atau kesulitan komunikasi dalam kelompok tersebut. Peran kedua adalah information seeker atau bisa juga information giver. Komunikasi dalam sebuah kerjasama bisa menjadi lebih berbobot atau lebih berkualitas jika ada peran pemberi informasi yang akurat atau ada yang meminta informasi. Permintaan informasi dapat mendorong proses komunikasi terjadi dengan baik. Ketiga adalah opinion seeker atau bisa juga opinion giver. Peran ini lebih dalam dari information seeker atau information giver yang berperan di awal sebagai pemberi informasi. Pada peran ini, informasi yang sudah ada diberi respon dalam bentuk opini, sehingga akan memberikan makna yang lebih dalam atas informasi yang sudah diberikan. Keempat, peran direction giver. Peran ini membantu proses komunikasi mengalir atau berjalan sesuai kebutuhan kelompok atau kebutuhan kerjasama yang sedang dilakukan. Pengarah komunikasi tahu kemana arah komunikasi berjalan agar dapat membantu tercapainya tujuan kelompok atau tujuan kerjasama. Peran kelima adalah summarizer, peran pembuat kesimpulan. Pada setiap kelompok masih ada yang mampu melakukan peran ini. Ini akan membuat kesimpulan dalam proses komunikasi yang dilakukan, menentukan sikap atau tindak lanjut kelompok atau organisasi atas kerjasama yang sedang terjadi. Dan terakhir adalah peran keenam, yaitu diagnoser, yaitu penganalisa masalah atau situasi. Peran ini mencoba memastikan komunikasi dalam kerjasama dianalisa secara komprehensif agar mampu memberikan solusi atau hasil komunikasi yang sesuai dengan situasi, masalah, serta tujuan kerjasama yang sedang dilakukan. Nah, demikianlah urgensi dan proses komunikasi dalam sebuah kerjasama. Keduanya, baik komunikasi dan kerjasama, saling menunjang dan saling membutuhkan dalam mencapai keberhasilannya masing-masing. Untuk mencapai komunikasi yang baik, diperlukan kerjasama yang baik pula antara penyampai pesan dan penerima pesan. Dan sebaliknya, dalam sebuah kerjasama yang baik, baik yang bersifat personal maupun yang kelompok, komunikasi yang baik menjadi faktor yang penting pula. Sebagai penutup, sebuah quote dari Mike Krzyzewski menguatkan pemahaman ini. Tim kerja yang efektif dimulai dan diakhiri dengan komunikasi. Terima kasih, sampai jumpa pada seri soft skill selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.